Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat datang kembali di pembelajaran biologi kelas 11 IPA. Sebelumnya kita kemarin sudah belajar terkait masalah jaringan tumbuhan seperti itu. Nah, untuk kembali mengingat masa lalu yang sudah lama vakum, kita selama beberapa hari ke depan, mungkin sampai 1 bulan lebih, kita tidak belajar kembali karena qadarullah kita harus melakukan protokol kesehatan juga, terus kita harus isolasi mandiri dan segala macam. Jadi kita harus mengulang kembali, flashback lagi apa yang sudah kita bahas mengenai biologi di pembelajaran tatap muka sebelumnya, seperti itu. Nah, kita akan belajar mengenai tentang jaringan tumbuhan yang sudah kita bahas sebelumnya di pembelajaran tatap muka. Adapun jaringan tumbuhan yang kita akan bahas adalah konsep bagaimana jaringan tumbuhan ini tersusun menjadi suatu sistem organ tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua, ada jaringan meristem dan ada jaringan permanen atau dewasa. Nah, jaringan meristem ini terbagi menjadi dua lagi, berdasarkan cara pembentukannya dan berdasarkan letaknya. Nah, berdasarkan cara pembentukannya ini terbagi menjadi 3, ada promeristem, ada meristem primer, dan ada meristem sekunder. Sedangkan pada berdasarkan letaknya itu terbagi menjadi 3, ada meristem apikal, ada meristem interkalar, dan ada meristem lateral. Nah, nanti kita akan bahas secara detailnya satu persatu di pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini jaringan tumbuhan yang kedua, ada namanya jaringan permanen atau dewasa, karena jaringan meristem sudah melakukan pembelahan secara terus-menerus untuk bertumbuh dan berkembang, maka sampai pada saatnya jaringan tumbuhan ini masuk kepada jaringan permanen atau dewasa. Nah, jaringan permanen atau dewasa ini terbagi menjadi 4. Jaringan pelindung itu ada jaringan epidermis dan jaringan gabus, ada jaringan parenkim atau jaringan dasar, ada jaringan penyokong, itu adalah jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim, dan juga ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada jaringan xilem dan phloem. Nah, kita akan bahas satu persatu, tetapi tidak sampai ke detailnya, sampai selesai dalam pembahasan jaringan pada tumbuhan, karena ini kita masih pendahuluan, karena kita masih muqaddimah, dan kita murojaah terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada bagian tahapan-tahapan dari jaringan tumbuhan selanjutnya, seperti itu. Nah, adapun untuk pengenalan pertama dari pembelajaran online kembali, maka Bapak akan menyampaikan bahwa jaringan tumbuhan ini kita mulai pada jaringan yang disebut dengan jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini adalah jaringan tumbuhan yang sering melakukan pembelahan secara terus-menerus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan secara terus-menerus juga gitu. Yang dilakukan oleh sel hidup dari tumbuhan itu sendiri atau sel embrio. Nah, jaringan meristem ini tadi berdasarkan letaknya itu terbagi menjadi 3. Ada apikal meristem, ada lateral meristem, dan juga ada interkalar meristem. Jaringan meristem apikal ini ada pada
ujung akar maupun ujung batang. Nah, seperti ini bentuk dari jaringan meristem pada meristem apikal yang ada pada ujung batang. Nah, bentuknya itu menyerupai sel bulat, lonjong, ataupun poligonal. Nah, seperti ini, poligonal. Dengan dindingnya yang selnya yang tipis. Lalu yang kedua, masing-masing dari sel kaya akan sitoplasma. Yang kemarin kita sudah membahas, sitoplasma itu adalah sel cairan. Dan vakuolanya sangat kecil. Bagian vakuola yang tengah ini sangat kecil. Bahkan tidak ada vakuola. Nah, setelah itu tidak ditemukannya adanya ruang antar sel. Dari masing-masing sel ini tidak ada ruang antar sel, benar-benar rapat sekali. Jadi sangat rapat pada meristem, jaringan meristem ini, seperti itu. Lalu tersusun atas beberapa sel muda dalam fase pembelahan dan juga pertumbuhan. Tadi sudah dibahas bahwa jaringan meristem ini adalah jaringan yang memiliki sel muda dan digunakan untuk proses pembelahan secara terus-menerus yang bertujuan untuk melakukan pertumbuhan tanaman, seperti itu. Nah, di sini ada meristem apikal ini tadi sudah dibahas, ada di ujung batang maupun di ujung akar. Selanjutnya ada lateral meristem. Lateral meristem ini berada pada sisi batang dan juga pada meristem interkalar ini berfungsi untuk melakukan pertumbuhan pada ranting atau cabang akar ataupun cabang batang, seperti itu. Nah, tadi sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya bahwa berdasarkan cara pembentukannya itu ada meristem primer dan ada meristem sekunder, di mana meristem primer ini berada pada dekat dengan meristem apikal. Nah, di sini meristem primer ini terbagi menjadi 3. Ada protoderm, yang ini akan dilakukan pembelahan dan membentuk menjadi epidermis. Lalu ada meristem dasar, ini nantinya akan membentuk sebuah korteks. Nah, selanjutnya prokambium. Nah, prokambium ini digunakan untuk melakukan pembelahan dan membentuk jaringan xilem maupun floem sebagai jaringan pengangkut. Jadi meristem primer itu ada 3, ada protoderm, ada meristem dasar, dan ada prokambium, seperti itu. Nah, setelah itu barulah nanti ada yang dinamakan meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini berada di tengah-tengah dari batang yang digunakan nantinya secara terus-menerus melakukan pembelahan membentuk sebuah kambium, baik kambium gabus maupun kambium saja, seperti itu. Nah, ini adalah jaringan meristem. Selanjutnya ada jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini terbagi menjadi 2. Ada jaringan kolenkim dan ada jaringan sklerenkim. Nah, jaringan kolenkim ini terdapat pada tumbuhan muda dan tumbuhan herba. Nah, biasanya ada di bagian korteks batang dan daun. Nah, lalu jaringan kolenkim ini memiliki sel-sel hidup yang aktif. Jadi kolenkim ini benar-benar masih hidup dan aktif, belum mati dan terus melakukan pembelahan. Nah, jaringan kolenkim ini berbentuk memanjang dan ketebalannya tidak merata. Nah, tujuannya apa? Jaringan kolenkim ini ada di tumbuhan sebagai penyokong tumbuhan agar kuat dari terpaan angin. Makanya kenapa ketika ada angin, tumbuhan ini tidak gampang roboh dan bersifat elastis, seperti itu. Lanjut ke jaringan sklerenkim, bahwa jaringan sklerenkim ini bersifat sel-selnya mati, dindingnya kuat, tebal, dan memiliki lignin. Nah, ini bedanya kalau kolenkim ini sel-selnya hidup, kalau sklerenkim ini sel-selnya mati. Lanjut, kalau jaringan sklerenkim yang kedua adalah melindungi tanaman dari makhluk hidup buas. Jadi benar-benar karena bersifat lignin, maka tumbuhan ini akan terlindungi dari makhluk hidup yang buas, seperti itu. Terus yang ketiga adalah terbagi menjadi 2 jenis. Ada sklereid, itu bulat dan menebal, seperti ini sklereid. Sklereid ada ini, seperti ini. Dan juga serabut panjang seperti fiber dan seperti anyaman.
Ini serabut. Lalu yang terakhir adalah jaringan sklerenkim ini terdapat pada bagian akar, batang, dan pelindung biji dan kacang. Contohnya yang paling ada itu pada tempurung kelapa dan kulit biji beras. Nah, pada tempurung kelapa ini dan juga kulit biji beras ternyata terdapat jaringan sklerenkim. Nah, jaringan sklerenkim ini terdapat pada tempurung kelapa dan kulit biji beras, seperti itu. Oke, materi biologi pada hari ini dicukupkan sekian karena kita mungkin pendahuluan terlebih dahulu, murojaah terlebih dahulu, mukaddimah terlebih dahulu. Semoga materi pembelajaran biologi ini bermanfaat untuk antum semuanya, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.